selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas presentasi kami, yaitu bagaimana cara kerja teknologi vaksin. Vaksin COVID-19 membantu tubuh kita mengembangkan kekebalan terhadap virus penyebab COVID-19 tanpa kita harus tertular penyakit tersebut. Berbagai jenis vaksin bekerja dengan cara berbeda untuk memberikan perlindungan. Namun, dengan semua jenis vaksin, tubuh memiliki limfosite, memori, serta virus tersebut di masa depan. Biasanya diperlukan waktu beberapa minggu setelah vaksinasi bagi limfosite menimbulkan gejala seperti demam. Gejala-gejala ini merupakan tanda normal tubuh sedang membangun kekebalan. Dan yang kedua, apa dampak negatif dari teknologi vaksin? Beredar unggahan di media sosial Twitter yang mengklaim bahwa sebuah penelitian di Eropa telah menemukan vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang. Dilansir dari usatodai.com, klaim bahwa penelitian di Eropa menemukan vaksin COVID-19 dapat menyebabkan kerusakan otak jangka panjang adalah salah. Artikel tersebut telah keliru dalam melaporkan sebuah penelitian yang diterbitkan pada bulan April 2023 oleh para peneliti Jerman. Faktanya, studi tersebut meneliti kemungkinan efek infeksi virus COVID-19 pada otak, bukan efek dari vaksin COVID-19. Dikutip dari bioshift.org, judul asli dari laporan penelitian resmi tersebut adalah akumulasi protein lonjakan SARS-CoV-2 di sumbu tengkorak meningges otak, implikasi potensial untuk komplikasi neurologis jangka panjang pasca COVID-19. Bagaimana cara kerja teknologi mobil listrik? Secara umum, cara kerja mobil listrik adalah sebagai berikut. Pertama, ketika pedal pada mobil ditekan, maka kontrol akan mengambil serta mengatur daya listrik dari baterai, transisi, dan inverter. Dengan pengaturan dari controller, inverter kemudian mengirimkan sejumlah energi listrik ke motor atau sesuai dengan kedalaman tekanan pada pedal. Motor traksi listrik mengubah energi listrik menjadi energi mekanik atau rotasi dan putaran. Putaran dari rotor pada motor akan memutar transmisi sehingga roda berputar lalu mobil pun bergerak. Dampak negatif: pencemaran lingkungan diperayap dalam proses pembuatan baterai kendaraan listrik. Banyak sekali logam dan mineral yang digunakan seperti kobalt, nikel, dan lithium. Pengambilan mineral tersebut menghasilkan limbah dan dampak lingkungan yang serius. Sebagai contoh, peleburan nikel yang semakin gencar untuk memenuhi permintaan baterai ke depan akan menjadi industri pridona bagi usaha mempertimbangkan di Indonesia. Sayangnya di sisi negatif, yaitu limbah asam dalam jumlah besar yang penuh dengan logam berat. Lingkungan perairan bisa menjadi sasaran miliaran ton limbah beracun bisa dibuang ke perairan segitiga terumbu karang atau koral Langley, rumah bagi keanekaragaman karang dan ikan karang tertinggi di dunia. Para aktivis dan peneliti lingkungan sudah lama khawatir bahwa industri kendaraan yang akan bertransformasi menjadi lebih ramah lingkungan akan mengobarkan kehidupan laut di segitiga terumbu karang. Semoga ilmuwan dan semua yang terlibat segera menemukan solusi atas potensi permasalahan ini. Baterai sulit didaur ulang. Baterai kendaraan listrik memiliki ukur pakai terbatas. Setelah itu, mereka harus dibuang dan didaur ulang. Namun, limbah dan baterai tersebut cukup berbahaya dan sulit untuk didaur ulang sepenuhnya. Perusahaan seperti Tesla mengklaim dan mendaur ulang sehingga 92% bahan di dalam baterainya dan mengatakan bahwa tidak ada yang berakhir di tempat pembuangan sampah. Meskipun itu mungkin, tetapi tidak sepenuhnya akurat. Semoga
semakin perusahaan berkomitmen untuk mengurangi biaya dan meningkatkan jumlah bahaya yang dapat digunakan kembali dengan aman. Ya, teknologi terus berkembang, namun saat ini baterai UV elektrik fosil yang layak didaur ulang adalah gold bar. Namun berarti masih ada platinum, mangan, dan nikel yang tidak dapat didaur ulang secara ekonomis. Material tersebut memerlukan prosesan tambahan yang malah meningkatkan biaya. Pembangkit listrik tetap saja berkontribusi polusi berat. Walaupun kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang saat digunakan. Pembangkit listrik yang memasok listrik untuk kendaraan listrik tersebut dapat menghasilkan emisi gas rumah kaca. Baterai kendaraan listrik perlu diisi ulang menggunakan listrik. Jika sumber listrik yang digunakan adalah dari pembangkit listrik yang berbasis bahan bakar fosil, maka penggunaan kendaraan listrik akan menyumbang polusi yang masif. Sebagai gambaran, untuk membangkitkan energi listrik sebesar 1.776 MWYR menggunakan ketiga PLTU batubara akan dihasilkan emisi CO2 sebesar 16.309 ton CO2. Ke depan harus ada solusi untuk membangun pembangkit listrik dengan konsep energi bersih. Kurang efisien kendaraan listrik memerlukan baterai yang cukup besar dan berat untuk menjalankan kendaraan. Hal ini dapat mengurangi efisiensi kendaraan sehingga membuat konsumsi listrik menjadi lebih tinggi. Kami sendiri percaya bahwa teknologi akan terus berkembang dan efisiensi akan semakin tinggi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Yang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.